berdua bicarakan baik-baik hal apa yang paling Anda ingin rasakan, hal-hal terbaru terutama ya. Maka komunikasikan ya. Mungkin ketika bicara tentang seksualitas adalah perubahan gaya. Ini perlu dibicarakan karena ketika saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga ya. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa ciri istri yang mudah tergoda pria lain. Nah, ketika Anda ingin betul-betul membangun kehidupan rumah tangga yang sejahtera, damai, harmonis, perhatikan ya, perhatikan baik-baik apa saja sih yang bisa menyebabkan pada akhirnya istri tergoda dengan pria lain. Simak baik-baik karena Anda harus mengantisipasi hal ini, jangan sampai terjadi di tengah kehidupan rumah tangga sahabat semua ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Dan jangan lupa, dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis ya. Nah, kira-kira hal apa saja sih yang bisa menciptakan ya daya tarik bagi seorang istri padahal dia sadar bahwa dia sudah menikah atau memiliki pasangan atau memiliki suami. Nah, memang godaan akan selalu datang silih berganti. Jangankan sudah menikah, baru pacaran saja masih ada saja godaan yang datang ya. Nah, namun ketika kita sudah menikah, tentunya kita harus mampu mengantisipasi godaan yang datang agar keretakan rumah tangga tidak terjadi di tengah kehidupan rumah tangga sahabat semua. Nah, faktornya apa ini? Nah, kembali lagi bahwa faktor kesepian rupanya di sini menjadi induk utama, permasalahan utama yang harus disikapi agar istri tidak merasa kesepian. Lalu ya, coba Anda bayangkan saja. Mungkin ketika di tengah keramaian, seseorang ini tidak akan mudah digoda. Namun ketika dia sepi, apalagi dalam satu ruangan yang mendukung, ini akan sangat rawan sekali dengan godaan. Makanya jangan biarkan istri Anda kesepian. Ya, tetap luangkan waktu di tengah kesibukan Anda. Bicara tentang kesibukan, mungkin tidak ada orang yang tidak punya kesibukan. Apapun alasannya, namun di tengah kesibukan rumah tangga, ya anak istri tetaplah nomor wahid di sini tentunya. Karena mungkin siapapun ya, suami bekerja juga demi menafkahi anak istri ya. Jadi percuma ketika memang kita sudah capek-capek bekerja namun kehidupannya ternyata tidak harmonis atau istri mudah tergoda orang lain karena mungkin kita terlalu mementingkan pekerjaan kita saat itu ya. Ini hal yang pertama yang harus Anda ketahui. Lalu hal yang kedua, inilah bedanya wanita. Ada hal unik yang mungkin jarang Anda ketahui. Bahwa wanita pada saat tertentu, apalagi ketika si wanita ini sudah memiliki anak. Biasanya di dalam mengajak hal-hal yang bersifat rahasia atau tidak pantas diketahui oleh anak-anaknya, ia akan menggunakan bahasa tubuh, bahasa isyarat. Ya, tentunya Anda harus peka di sini. Nah, ketika si suami kurang peka dengan gerak-gerik istri, dengan bahasa tubuh yang diperlihatkan oleh istri Anda, ya, untuk melakukan hal-hal yang memang tidak pantas ya untuk diketahui anak-anak. Ini suami harus peka, harus paham, ya, harus tanggap dengan situasi ini, ya. Ketika tidak tanggap, jangan salah, ya, karena hal ini berbeda dengan pria. Mungkin ketika pria menginginkan sesuatu, ya, ia tidak segan-segan untuk berbicara langsung. Namun ketika wanita ini beda. Namun dia memiliki bahasa tubuh yang tajam. Ketika memang si suami ini peka, maka hal itu seyogianya mampu dipahami secara sempurna. Ya,
Misalnya istri menginginkan hubungan seksual, belum tentu dia mengajak menggunakan kata, tapi bisa juga bisa juga istri mengajak menggunakan gaya. Ini yang harus Anda pahami ya. Lalu hal yang ketiga adalah karena adanya kesibukan suami yang tidak mengedepankan pasangan atau mengedepankan keluarga. Ini juga pada akhirnya akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan ya. Pada akhirnya karena ia memang ditinggal suami terlalu sibuk, sementara jujur siapapun, entah itu sudah menikah, entah itu belum menikah, semua orang butuh kasih sayang dari lawan jenis. Ada kalanya memang itu harus diakui ya. Contoh ada kalanya bahkan sering ya mungkin seorang istri merindukan suami ya hadir di hadapannya, bercengkrama ya, bercerita tentang kebahagiaan, bercerita tentang keseharian. Lalu bagaimana ketika ia justru tetap menomorsatukan pekerjaan, sehingga hal-hal yang diinginkan oleh istri ini tidak didapatkan, maka tidak menutup kemungkinan ia rawan tergoda ya oleh rayuan pria lain. Atau bahkan kalau sudah tidak tahan, bisa jadi ia mengisyaratkan godaan terhadap si pria. Ini yang harus diwaspadai ya. Lalu kemudian yang keempat, adalah adanya komunikasi yang tidak terhubung ya, tidak nyambung satu sama lain ya. Istri kepengennya seperti ini, si suaminya menanggapinya berbeda. Ini kan berarti komunikasi berjalan tapi tidak nyambung. Nah, ini lagi-lagi adalah kurang pekanya si suami. Bisa jadi hal ini juga menimbulkan seseorang ini rawan tergoda pria lain karena memang komunikasi jalan tapi tidak ada komunikasi yang bisa saling menanggapi, bisa saling respon ya. Jadi perbedaan respon ini juga bisa membuat seseorang menjadi kesal, akhirnya beralih ke pria lain yang mungkin dianggap pria itu selalu tanggap dengan semua keinginan wanita tersebut ini. Lalu kemudian yang kelima adalah adanya rapuhnya ya pondasi kesetiaan ya, karena banyak wanita yang menganggap bahwa ia sama sekali tidak takut kehilangan suami. Ini kan berarti sudah rapuh dari awal ya. Ketika yang setia, ia akan berbeda kata. Ia akan mengatakan bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga ya. Namun yang tidak setia, ia hanya akan berkata, saya bisa kapan saja lepas dari si dia dan saya bisa mendapatkan yang lebih baik. Belum tentu, itu kan keinginan Anda ya. Ketika kenyataan kadang berbicara tidak sesuai dengan keinginan. Inilah yang perlu diwaspadai. Maka dari itu, yuk kita saling menghargai satu sama lain. Saling memperhatikan satu sama lain agar ketika istri sudah memberikan pelayanan yang baik, sudah diperhatikan dengan baik oleh si suami, tentunya secara umum ini tentunya ada dong imbal balik dari pasangan kita. Ketika kita memperhatikan istri, tentunya wajar dong kalau kita juga sebelumnya sudah mendapatkan perhatian dari istri ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah bosan dengan suami. Bosan ini banyak hal. Bosan dengan penampilan Anda ya, dengan gaya Anda. Bosan dengan gaya seksual Anda yang terlalu monoton dan itu saja. Padahal faktor kebosanan ini bisa merembet ke banyak hal. Ya, ini bisa lebih parah ketika faktor kebosanan ini sudah menyangkut urusan seksualitas. Ya, ini bisa jadi karena ingin sesuatu yang lain. Ya, ingin menu yang berbeda. Sementara ketika dengan suami menunya itu saja, maka tidak menutup kemungkinan ia akan mengetuk warung tetangga untuk melihat menu-menu terbaru ya, yang mungkin kapan saja bisa dinikmati. Ini bahayanya di sini. Maka ketika ada faktor kebosanan, berdua bicarakan baik-baik hal apa yang paling Anda ingin rasakan, hal-hal terbaru terutama ya. Maka komunikasikan ya.
mungkin ketika bicara tentang seksualitas adalah perubahan gaya. Ini perlu dibicarakan. Karena ketika Anda berubah gaya tanpa berbicara dengan suami atau istri, ini juga akan mencurigakan. Dapat gaya baru dari mana? Kok saya nggak tahu? Ya, ini. Namun ketika sudah dikomunikasikan, maka itu akan jauh lebih nikmat. Namun hal ini juga tentunya carilah gaya-gaya yang nyaman. Ya. Lalu kemudian bisa juga ketika bosan karena suasana, Anda juga bisa melakukan hal tersebut dengan berpindah-pindah tempat. Ya, ini juga bisa mengusir kebosanan di antara keduanya. Ya, nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.